Perkenalkan, nama saya Indra Octavieri Tamobolon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinyal nutraceutical yang bisa dimanfaatkan untuk antivirus. Ini jurnal yang saya pakai untuk sinyal nutraceutical sebagai anti-coronavirus. Nah, pandemi COVID-19 adalah masalah serius di dunia saat ini. Virus SARS-CoV-2, yaitu penyebab COVID-19, memiliki protein penting yang digunakan untuk infeksi dan pengembangannya, yaitu protease dan glycoprotein spike. RBD atau reseptor binding domain dari spike glycoprotein atau RBDS dapat berikatan dengan reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 pada domain protease dari inang sel dan dengan demikian menyebabkan infeksi virus. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi senyawa yang terkandung di dalam Curcuma sp, Citrus sp, Alpinia galanga, dan Caesalpinia sappan sebagai antivirus SARS-CoV-2 dengan mengikat 3 reseptor protein. Penelitian ini dilakukan dengan docking molekuler menggunakan MOE 2010. Nah, virus corona terbaru yaitu SARS-CoV-2 menjadi wabah di seluruh dunia, menyebar secara progresif melintasi benua Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika yang mencakup lebih banyak dari 100 negara, sebagaimana dilaporkan dalam situs web WHO. Virus ini membuat para peneliti dengan cepat untuk menemukan obat yang sesuai dengan karakteristik molekuler virus ini. Glikoprotein dari SARS-CoV-2 ini menunjukkan sedikit perubahan pada struktur primer dibandingkan dengan beta coronavirus SARS-2 yang mengandung reseptor binding domain RBD yang menilai target reseptor yang mengarah ke splicing protein trimetrik menjadi S1 dan S2 yang memfasilitasi membran fusi dan infeksi virus terjadi melalui endositosis. S2 atau angiotensin converting enzyme 2 adalah reseptor yang lebih disukai oleh glycoprotein spike SARS-CoV-2 daripada yang dari glycoprotein spike dari SARS-CoV. Nah, oleh karena itu, RBD glycoprotein spike adalah target obat yang menghambat proses inisiasi infeksi virus. Angiotensin converting enzyme 2 adalah target lain dari obat untuk menghambat virus ini. Ligan angiotensin converting enzyme 2 sisinya mengikat domain protease yang mendukung pembelahan trimetrik struktur spike glycoprotein yang merupakan bagian penting dalam virus ini. Oleh karena itu, efek penghambatan beberapa kombinasi terhadap reseptor yang disarankan untuk memberikan perlindungan terhadap penularan virus. Protease inhibitor juga bisa menjadi target obat untuk menghentikan siklus hidup virus ini. Beta coronavirus menggunakan protease untuk membelah protein yang diperlukan selama pembentukan virus dalam sel inang. Banyak obat yang terbukti juga telah membuktikan hasil yang berhasil mengatasi SARS-CoV-2 reinforcing obat, seperti lopinavir atau obat yang digunakan untuk HIV/AIDS yang sedang diuji pada uji klinis. Baru-baru ini, studi tentang menemukan protease inhibitor untuk perawatan SARS-CoV-2 semakin luas dengan menggunakan model siliko, menggunakan struktur kristal kompleks protease inhibitor domain. Untuk sinyal nutraceutical akan diambil dari 4 spesies sebagai berikut, yaitu sebagai sumber konsisten aktif untuk mendapatkan potensinya sebagai anti SARS-CoV-2, yaitu dari Curcuma sp, Citrus sp, Caesalpinia sappan, dan Alpinia galanga. Nah, pada penelitian kali ini digunakan docking molekuler dengan 3 target reseptor. Yang pertama SARS-CoV-2 protease, spike glycoprotein RRD, dan PDACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 yang berkontribusi dalam infeksi virus dibanding dengan ligan atau obat yang dikenal sebagai rujukan yang seperti di atas tadi, yaitu seperti lopinavir. Nah, menariknya, kami menemukan jeruk dan komponen lengkuas melakukan afinitas pengikat yang unggul untuk masing-masing reseptor dibandingkan dengan yang dari komposisi dari Curcuma sp dan kayu sappan. Afinitas pengikat yang lebih tinggi dari kombinasi dapat memberikan aktivitas penghambatan yang lebih kuat terhadap infeksi virus. Di antara flavonoid jeruk, hesperin ikatan energi terendah dengan skor docking minus 13,51, minus 9,61, dan minus 9,50 untuk reseptor SARS-CoV-2 protease, spike glycoprotein RBD, dan PDACE2. Skor docking hesperin ke SARS-CoV-2 protease menunjukkan lebih rendah dari lopinavir.
yaitu obat reproposisi yang sedang dilakukan dalam uji klinis untuk COVID-19. Temuan ini menunjukkan bahwa ia melakukan interaksi yang lebih baik dengan protease SARS-CoV-2 dibandingkan dengan lopinavir. Berikut merupakan perbandingan looking score setiap senyawa nutraceutikal. Selain hesperidin, ada juga brasilin yang ditemukan di kayu sapan dan galangin dari lengkuas, mengikat ketiga reseptor dan dapat memindahkan infeksi awal ke sel inang. Selain itu, kami juga mendapatkan kurkumin melakukan interaksi yang lebih baik dari reseptor. Dengan reseptor, tetapi hesperidin masih lebih baik untuk sebagai antivirus dibandingkan semua senyawa yang telah didapat ataupun telah diuji. Semua data ini mewakili efek penghambatan potensial Citrus sp, Curcuma sp, dan sapan dan juga galanga pada infeksi dan pengembangan SARS-CoV-2 yang mungkin ditujukan untuk pengobatan COVID-19. Berdasarkan skor docking dari konstituen Citrus sp menunjukkan terbaik, diikuti oleh galanga, kayu sapan, dan juga Curcuma sp. Perlu diketahui untuk Curcuma sp dan sapan yang merupakan bahan utama dari kebanyakan formula obat tradisional Indonesia yaitu jamu, yang dipercaya dalam masalah kesehatan karena aktivitas antioksidannya, seperti kurkumin di rimpang dan juga barzilin di kayu sapan. Orang biasa mengkonsumsi ramuan ini dalam berbagai minuman formula herbal. Temuan ini mendukung penggunaan tanaman obat untuk perawatan dan profilaksis terhadap virus beta corona infeksi, termasuk SARS-CoV-2. Potensi antivirus yang sama juga dilakukan oleh lengkuas yang dilakukan, yaitu yang mengandung galangin. Lengkuas telah digunakan sebagai bumbu untuk beberapa makanan di Indonesia dan juga menunjukkan manfaat sebagai anti penuaan. Artinya, pada tahap ini, pada penelitian ini disimpulkan bahwa senyawa hesperidin itu senyawa nutraceutical yang terdapat pada jeruk lebih berfungsi atau lebih bermanfaat sebagai antivirus dibandingkan dengan senyawa nutraceutical yang lain untuk pengobatan COVID-19. Tetapi ini perlu diuji lagi lebih lanjut karena banyak lagi uji yang diperlukan untuk memberikan antivirus yang baik terhadap COVID-19. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang dari penjelasan saya bisa bermanfaat. Terima kasih.